this computer. Oke. Share screen. Teman-teman bisa terlihat nggak ya tampilannya? Ya, bisa, Kang. Bisa ya. Ya, bisa, Saya Kang. gedein deh. Ribbonnya kecilin aja. Full screen mode. Oke. Nah, oke. Nah, kali ini materinya adalah persiapan seleksi Capaska gitu. Kita mulai dari yang pertama. Nah, tahun lalu saya diberi amanah oleh Purna Paskibraka Kota Depok sebagai Ketua Seleksi Paskibraka Kota Depok tahun 2023. Gitu. Jadi mulai dari tahun 2023 itu adalah seleksi di mana kita mengadopsi ketentuan yang ada di peraturan BPIP gitu. Jadi ada beberapa tahapan di sini teman-teman bisa lihat dari tahapan administrasi sampai dengan kemampuan PBB kalian gitu ya yang akan dites. Nah, tahun lalu itu ada 228 laki-laki dan 209 perempuan gitu yang ikut mendaftar. Jadi dari 228 laki-laki itu hanya 21 orang yang terpilih untuk masuk menjadi Paskibraka Kota Depok. Perempuannya juga 21. Jadi perbandingannya kira-kira sekitar 1 banding 9 ya. Jadi saya memilih di antara 10 orang nih, saya akan pilih cuma 1 orang gitu. Oke. Nah, dari tahapan-tahapan ini kita akan mulai pembahasannya dari tahapan administrasi ya, yang paling atas. Pada tahapan administrasi ini, kalian diminta untuk mengisi formulir seleksi paskibraka yang contohnya seperti ini. Open link. Oke. Loading. Lama ya. Kelihatan nggak ya formulir seleksi calon paskibrakanya? Ya, kelihatan, Kang. Oh, nggak kelihatan. Coba saya stop share dulu. Oke. Kayak gini kelihatan? Kelihatan. Oke, nah ini nanti kalian akan diminta untuk mengisi formulir ini. Isilah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Setiap halamannya. Terus di sini ada surat izin kepala sekolah gitu. Jadi begitu kalian minat nih untuk ikut, kalian itu sebaiknya udah langsung komunikasi sama akang teteh seniornya untuk dikoordinir minta tanda tangan kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai kayak kejadian tahun lalu kepala sekolahnya lagi pergi gitu ya. Terus dan tidak ada PLT-nya gitu.
itu jadi masalah tersendiri. Jadi kalian nggak bisa ngumpulin formulirnya ini. Ini ada tanda tangan kepala sekolahnya. Terus surat izin orang tua wali. Terus ada lagi pernyataan kesediaan mematuhi peraturan. Ini biasa ya, nanti kalian tanda tangan. Terus persyaratan calon paskibrakanya kalian harus penuhi. Nanti kita jelasin ini tuh maksudnya apa sih gitu ya. Oke. Terus nah ini bajunya yang akan diberikan. Kemudian ada konsen kesehatan. Jadi kalian apa namanya? Memberikan konsen atau persetujuan kalau misalkan sebenarnya kalian setuju untuk diperiksa. Dan hasil pemeriksaannya itu akan digunakan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Oke. Terus daftar riwayat. Nah, ini penting juga nih. Jadi teman-teman kalau misalkan ada daftar riwayat ditulis gitu riwayat penyakitnya. Jangan ditutup-tutupi gitu. Kalau misalkan teman-teman ada penyakit yang bisa disembuhkan dari sekarang, coba berobat ke dokter gitu ya. Kalau misalkan mau ikut seleksi paskibraka. Oke. Nah, terus di sini sama yang penting adalah di sini pemeriksaan fisik. Nih, pemeriksaan fisik. Buat anot. Nah, di sini ada yang namanya pemeriksaan visus gitu. Ini yang bagi teman-teman yang berkacamata 8C. Itu harus diisi. Nanti akan jelasin seperti apa gitu. Nah, pokoknya pada intinya masih ada toleransi bagi teman-teman yang berkacamata, tapi minusnya jangan terlalu tinggi gitu. Minusnya itu plus minus 2, itu udah batasnya itu. Terus ada lagi, oke. Nah kayak gitu. Setelah kalian mengisi formulir itu udah umum ya. Nah, nanti kalian akan masuk ke dalam tahapan pemberkasan. Nah, tahapan pemberkasan ini itu biasanya eh, diikuti sama tahapan pemeriksaan kesehatan. Pada saat kalian datang nih tahapan pemberkasan, usahakan pakaiannya tuh pakaian rapih. Kalau bisa pakaian PSAS gitu. Pakaian asal sekolahnya. Jangan pakai pakaian yang lain lah. Kalau misalkan kalian sudah pulang, usahakan pakai kemeja biasa, jangan pakai kaos oblong. Kalau misalkan untuk putrinya, itu gunakan hijab yang bisa dilepas sama pasangnya itu yang gampang gitu. Karena nanti kalian akan, baik putra maupun putri, akan masuk ke ruangan yang tertutup untuk diperiksa badannya menyeluruh gitu. Jadi nanti apakah kalian nanti punya tato atau punya tindik di bagian tertentu tubuh kalian. Nah, itu untuk putra dan putrinya juga gunakan sepatu yang mudah dipasang dan dilepas gitu. Karena kalian akan diukur tinggi badan dan berat badan dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Jadi biar tidak repot nanti di sana sepatunya itu usahakan yang mudah dilepas. Nah, usahakan pada saat administrasi itu kalian cuci muka gitu ya, karena pasti kalian akan difoto nih gitu.
Nah, di foto tuh untuk melihat wajah kalian gitu, untuk dikenali. Jangan sampai nanti kalian datang mukanya kusam gitu, jadi nanti akan berpengaruh ke apa ya, tahapan pemberkasan. Ini sebenarnya niat gak sih datangnya gitu kan? Masa mau ikut seleksi tapi mukanya kucel gitu, kayaknya nggak ada niat sekali gitu. Nah, setiap eh, ketemu sama panitianya, putrinya jangan lupa senyum, selalu senyum, jaga sopan santunnya gitu ya. Karena mulai dari tahapan pemberkasan itu sebenarnya kalian sudah dicatat eh, perilakunya dari awal. Jadi kalian sudah mulai seleksi pada saat kalian pemberkasan. Tuh. Awalnya itu pemberkasan datang ukur tinggi badan eh, sama berat badan. Tapi sebelum itu kalian nyerahin nih berkasnya gitu. Itu perilaku kalian itu sudah dinilai sama panitianya ya. Kemudian tidak lupa karena prosesnya itu panjang, jadi jangan lupa bawa makan atau minum. Jadi kalian bisa makan di tempat, jangan sampai nanti kalian makan atau minum belinya terlalu jauh dari tempat pemberkasan. Dan yang terakhir, pilih hari itu jangan di hari akhir-akhir deadline tahapan pemberkasan. Jadi kalau kemarin tuh dikasih waktu 5 hari nih dari Senin sampai Jumat. Nah, kalian jangan datang hari Jumat gitu. Pengalaman yang kemarin itu ada datang hari Jumat terakhir, formulirnya ada yang kurang. Nah, kalau itu ya ya salam lah ya. Jadi tidak akan bisa dilanjutkan. Oke. Untuk sesi tanya jawab nanti ya akan ada, teman-teman usahakan untuk perhatiin dulu penjelasannya. Nah, selanjutnya, oke, kalian akan melakukan tahapan seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan itu yang utamanya adalah melihat eh, idealitas dari tubuh kalian. Jadi untuk putri itu minimal tingginya itu 165, maksimalnya 175 gitu. Nah, tapi uh, ini masih bisa dinego sepertinya karena jarang banget nih putri yang tingginya itu di atas 165. Jadi kalau misalkan teman-teman putri yang masih tingginya di atas 160 itu daftar aja gitu ya. Uh, Jangan ragu untuk tetap daftar. Kemarin tuh kayak Teh Zahra, Teh Alika, itu sebenarnya mereka di bawah 165 semua tuh yang terpilih jadi Paskibraka Kota Depok 2023. Tapi mereka tetap daftar dan akhirnya tetap lolos. Kemudian yang penting lagi nih berat badan. Nah, misalkan adik-adik itu tingginya Putri 165, tapi berat badannya 70 nih. Gitu. Nah, itu kalau bisa eh, turunin berat badannya dari sekarang, dari sekarang ya. Karena batasnya itu antara 50 sampai 60 kilogram kalau misalkan tingginya 165 gitu. Ada toleransinya nggak, Kang? Ada toleransinya itu kalau misalkan putrinya itu tingginya 165, toleransinya itu biasanya dikurangin atau ditambahkan 5 kilogram.
Jadi jadi 45 minimal dan maksimalnya itu 65 gitu ya. Gitu juga tuh ke bawah. Jadi kalau misalkan tingginya 175, berat badannya berapa, Kang? Berat badannya minimal 55, terus maksimalnya 75. Nah, putra juga seperti itu ya, ketentuannya. Nah, putra kalau misalkan adik-adik nih yang cowok tingginya itu kurang dari 170, tapi masih di atas 165. Itu coba aja tetap daftar gitu ya. Nah, kemarin tuh Kang Haikal tuh ya, yang tingginya kurang sedikit lagi itu ya Kang, dari 165. Jadinya belum bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke. Nah, ini kan kalian udah tahu nih ketentuan tinggi badan sama berat badannya. Kalau berat badan, kalian bisa atur makannya dari sekarang. Kalau yang kurang makan, kalau yang berat badan kurang, makannya agak banyak. Kalau misalkan berat badannya yang tinggi, olahraga yang cukup, terus jaga pola makannya supaya berat badannya itu ideal sesuai dengan tabel yang ini. Oke, next. Nah, tadi setelah tinggi badan, teman-teman akan diperiksa tubuhnya sama kesehatannya. Tadi ada formulir kesehatan, kalian akan ditanya sehat atau enggak gitu ya. Nah, dan kalian akan diminta yang putranya itu hanya nanti pakai celana pendek banget gitu, celana dalam sih ya. Jadi akan dilihat apakah ada tato, apakah ada tindik gitu kan. Terus nanti teman-teman akan dilihat bentuk kakinya nih. Bentuk kakinya X gitu ya. Atau O. Nah ini kalau misalkan terlalu ekstrim, dari sini ke sini yang bentuk kaki X itu lebih dari 5 cm, itu kayaknya nggak bisa lanjut. Gitu juga kalau yang misalkan yang O nih. Yang O antara tumitnya itu lebih dari 5 cm, itu kayaknya nggak bisa lanjut. Nah, eh, kalau misalkan teman-teman ada akses kesehatan atau bisa berobat, baiknya berobatnya dari sekarang. Nah, selain bentuk kaki X atau O, itu ada lagi bentuk telapak kaki. Jadi nanti teman-teman kakinya akan dibasahin dulu, terus dijiplakin ke kertas. Kalau misalkan kemarin pakainya kardus. Kalau misalkan teman-teman biasanya overweight gitu ya, berat badan yang berlebih, itu biasanya akan jiplak semua nih, akan penuh. Tapi kalau misalkan normal, bentuknya lengkung kayak gini. Tapi kalau misalkan yang terlalu kurus atau telapak kakinya itu melengkung ke atas kayak gini, ini juga nggak bagus nih. Next. Nah, setelah dilihat kakinya, kalian akan dilihat bentuk tulang belakangnya. Apakah akan seperti kakek-kakek bungkuk, atau terlalu apa ya, dadanya itu terlalu ke belakang gitu ya, atau disebutnya lordosis, atau tulang belakangnya itu bengkok ke kiri atau ke kanan, sebutannya skoliosis. Itu nanti punggung kalian dilihat. Selain punggung,
itu kalian akan juga dilihat bentuk bahu miring atau enggak gitu. Tangannya juga akan dilihat nih, ada deformitas atau bentuk yang tidak normal. Selanjutnya, clear. Ini tahapan yang penting banget buat saya khususnya yang berkacamata. Kalau misalkan saya ikut itu pasti tidak bisa lolos gitu ya. Karena saya minusnya -3. Nah, Pakai HP lu deh. Ayo, ayo, ayo. untuk aturan tahun lalu itu kita pasang di sini nih. Nah, jadi bagi kalian yang tidak bisa melihat nomor 4 ke bawah, itu kalian dinyatakan nggak lolos. Jadi kalian misalkan bisa lihat nomor 4 ini lolos. Nomor 5 lolos juga. Kalau yang cuma bisa ngelihat ini nggak lolos, ini nggak lolos, ini nggak lolos. Nah, sebenarnya kalau mata normal tuh berapa sih, Kang? Mata normal tuh sebenarnya nih yang nomor 8. Kalau misalkan nomor 9, 10, 11, ini kalian matanya elang banget nih, jadi bisa bisa kelihatan. Nah, ini tuh maksudnya apa sih, Kang? 20/20. Ini maksudnya eh, kalian itu bisa apa ya? Bisa melihat sesuatu yang kalau misalkan itu 20 tuh maksudnya satuannya kaki ya. Satu kaki itu eh, panjangnya 30 cm gitu. Jadi kalau misalkan kalian maksudnya bisa melihat 20/20 itu maksudnya dengan jarak 20 kaki kalian bisa melihat huruf tersebut gitu. Nah, kalau misalkan eh, 6/6 ini sebenarnya hampir sama. Jadi 6 itu maksudnya 6 meter. Kalau ini 6 kaki. Kalau yang sebelah kiri itu 20 kaki. Nah, terus kalau misalkan yang atas gimana nih? Gitu. Yang atas itu sebenarnya huruf ini, huruf yang nomor 7 ini, itu sebenarnya bisa dilihat dari jarak 25 kaki. Kalau misalkan sebelah kanannya itu bisa dilihat dalam jarak 7,5 meter gitu. Nah, kan kalian nanti di eh, berdirinya melihat si apa eh, alat ukur visus ini itu sebenarnya jaraknya yang ideal adalah 20 kaki atau 6 meter. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa lihat yang nomor 3 ini hurufnya T, O, Z, gitu. Harusnya tuh kalian bisa ngelihat itu dalam jarak 70 kaki atau 21 meter. Tapi kalian nggak bisa lihat. Nah, itu mohon maaf kalian nggak bisa lanjut. Itu ketentuan pada saat seleksi tahun 2023. Nah, karena udah setengah jam. Jadi saya coba buka dulu bagi teman-teman apakah ada pertanyaan sampai di sini.
Oh iya, sorry. Ini Sabika Fawaz Andina mau bertanya? Enggak, Kang. Enggak. Sampai dengan penjelasan ini teman-teman ada yang mau tanya kah? Nah, ya. Ini apa namanya? Tes yang fundamental banget untuk seleksi paskibraka karena kalau kalau misalkan kalian tidak memenuhi ini, kalian itu bisa langsung tidak dinyatakan lolos. Malam Kang, izin bertanya, kalau berat badan 80, tinggi badan 175, ini putra atau putri ya, Bahrul Alam? Putra lah. Putra, Kang, izin, Kang. Oh ya, putra. Oke, putra, putra tinggi badannya kita lihat lagi tadi. Share screen. Putra tinggi badan 175. Nih ya, berat badannya 80. Wah, terlalu jauh nih. Jadi harus turun 10 kilo untuk ideal gitu. Nah, 10 kilo ini kan masih ada waktu sampai bulan Maret ya. Nah, sampai bulan Maret itu kalian ada November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ada 5 bulan lagi. Nah, kalau menurut Akang, 5 bulan turun 10 kilo adalah turun yang sehat gitu. Jadi, usahakan jaga pola makan dan olahraga yang cukup supaya mencapai berat badan ideal. Oke, pertanyaan selanjutnya Malam Kang, izin bertanya untuk tes mata sampai nomor 4 dan 5 saja yang kelihatan apa dinyatakan lolos. Kalau misalkan untuk ketentuan seleksi tahun lalu itu lolos gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian posisinya ada di nomor 4 dan 5 itu masih lolos. Terus Malam Kang izin bertanya pada saat tes mata kalau misalkan memakai lensa kontak boleh tidak Kang? Tidak boleh gitu. Jadi kalian tidak diperkenankan memakai lensa kontak. Jadi nanti kan kalian diminta untuk tes ke dokter nih melihat hasil visusnya gitu. Nah, kalian akan dites lagi sama tenaga kesehatan dari pemerintah Kota Depok gitu. Nanti kelihatan tuh kalau misalkan kalian pakai lensa kontak sama tenaga kesehatannya. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Izin bertanya Kang, kalau tinggi badan 170, berat badan 67. Oke, coba lihat lagi. 170, 67. Ini putra putri ya? Siap, Putra, Kang. Putra 170, beratnya 67. Oh, sorry sorry, kok di sini sih? 170 mepet ya. Beratnya 67. Ini masih kelebihan 2 kilo gitu. Ya jadi eh, masih dipertimbangkan gitu ya, tapi tidak mutlak lolos ke tahapan selanjutnya. Jadi baiknya turunin 2 kilo berat badannya ya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu ya penjelasannya. Eh, Nah, setelah teman-teman masuk ke tahapan seleksi administrasi dan pemeriksaan kesehatan tadi, itu pemeriksaan kesehatan itu sebenarnya berlanjut nanti pada saat akhir seleksi gitu ya. Jadi kalian akan dibarisin, nanti saya akan cerita di akhir. Tapi sebelum tahapan akhir itu, kalian akan memasuki seleksi yang apa ya ibaratnya ya.
Kalau misalkan kalian nggak lolos passing grade, kalian pulang gitu. Itu kalian akan dites tentang pemahaman tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kalian akan ditanya tentang pengetahuan Pancasila, khususnya tentang wawasan kebangsaan. Kalau misalkan saya bisa sharing, kalau bisa pelajari tentang chauvinisme itu apa, radikalisme itu apa, separatisme itu apa, rasisme, sama terorisme gitu ya. Nah, kalau misalkan pengalaman tahun 2023 nih tentang tes pembinaan ideologi Pancasila, Kang Sultan bisa sharing nggak pertanyaannya apa aja dulu? Oh, siap Kang. Untuk pertanyaan wawancara ya Kang? Bukan, pembinaan Hah? ideologi Pancasila. Tes Oh, pertama oh yang di tes PIP. Oh ya, ya ngerti ngerti. PIP. Itu kalau gak salah waktu itu ada materi-materi studi kasus sih Kang. Sama ada beberapa materi contohnya kayak siapa yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila, siapa tokohnya, tahun berapa, tanggal berapa gitu Kang. Sejarah Pancasila ya. Ya begitu. Terus Terus apa ada lagi? juga tentang undang-undang misalnya kayak Pancasila ada di undang-undang pembukaan undang-undang alinea keberapa gitu Kang. Undang-Undang 4 UUD 45, 45 sama pembukaan UUD 45. Terus apa lagi? Apalagi Studi kasus apa? sebentar ya. Loh, emang ada Apa ya? catatannya? Enggak ada catatannya cuma bukan catatan apa ya yang dipelajarin waktu itu waktu persiapan ke Jabar sih Kang kan ada beberapa tuh yang di Oh, persiapan ke Jabar. Kok nggak kalau misalkan tes kalian apa? Tes nah itu dia kamu. Kang agak kurang ingat. Oh, lupa ya. Ya udah. Jadi ada sejarah Pancasila. Itu dari 20 soal ada ya. Tentang sejarah Pancasila sama UUD Iya 45 iya ya. Kang kayak BPUPKI itu kalau nggak salah ada. Oh, sejarah eh, berarti pra kemerdekaan ya. Iya siap Bang. Kemerdekaan. Oke, Sama ini Kang yang terakhir yang saya ingat tuh ada warna-warna pokok Kang warna pokok negara Indonesia Kang. warna pokok. Lambang, iya lambang negara Kang. Oh, lambang negara. Berarti itu tentang bendera. I, Warna pokok tuh maksudnya gimana? Warna itu tuh merah yang sama warna putih. enggak warna pokok warna merah, putih, warna alam, kuning sama hitam Kang kalau nggak salah. Oh, warna apa itu? Nanti bisa dicari ya lagi setelah temuan ini. Oke, itu kira-kira sebenarnya saya juga kalau misalkan panitia juga nggak tahu soalnya itu apa karena terpusat nih ininya apa em, sistemnya gitu. Jadi sistemnya sistem online. Kalau misalkan kalian nilainya kurang dari 70 ya Sultan kemarin. Ya, yang peraturan waktu itu sih sempatnya diumuminnya 70 cuma ada kompensasi jadi 60 apa 65 gitu, Kang, waktu Oh itu. iya, diturunin sedikit. Pokoknya kalau misalkan nilai kalian kurang dari 70 itu kalian pulang ya. Gitu. Siap, Kang, langsung dipulangkan di tes PIP. Iya, nggak tes yang lain kan, langsung pulang. Oke. Nah, itu tentang tes pembinaan ideologi Pancasila itu ya. Karena kalian udah ada lah ya materinya sedikit dari SMP, buka-buka lagi pelajarannya tentang ini gitu, diperdalam lagi tentang sejarahnya. Selanjutnya kalian akan dites tentang intelijensia umum. Itu kalian akan dites tentang pengetahuan umum, kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Sama nih, eh,
Kalau misalkan ini, kalau misalkan ini itu kalian nggak ada passing grade-nya, tapi kalian akan di ranking dari sini, dari nilai ini. Nah, ini kalian juga harus berhati-hati nih karena akan mempengaruhi nilai kalian nanti secara keseluruhan. Kalau misalkan dari tahun lalu, aku nanya Sultan lagi, itu yang ditanya apa Sultan dari 20 soal? Ya Kang, untuk tes TIO ya Kang. Iya. Tes TIO itu kalau nggak salah itu ada materi tentang bendera, kayak ukuran bendera, terus habis itu em, u- apa ya? Oh ini tempat pengibaran di nasional itu di mana? Menarik ya. Terus kalau Terus yang tuh geografi-geografi gitu ada nggak ya? ada Kang, waktu itu tuh ada da apa ya? Kalau nggak salah di mana sirkuit Mandalika kalau nggak salah Kang. Oke, di mana sirkuit Mandalika? Ya, di Lombok ya. Sama ini ibu kota negara yang baru. Itu yang saya ingat Kang. Ibu kota negara yang baru. Ini benar-benar pengetahuan umum ya. Oke, oke. Kayak gini. Ini sebenarnya mirip-mirip psikotes, cuman lebih custom atau lebih spesifik lagi tentang kepaskibraan. Oke. Setelah tes intelijensia umum, itu teman-teman akan masuk ke tes kepribadian. Ini yang sangat kompleks tesnya. Jadi, tes ini uh, ada yang peserta seleksi sadari, ada yang kadang-kadang peserta seleksi tidak sadari. Yang pertama, itu wawancara. Kalian jadi akan dibagi, uh, akan menghadapi one on one, satu-satu nih, satu pewawancara sama satu peserta seleksi untuk melakukan wawancara. Materinya itu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Itu udah pasti tuh ditanyain. Terus kalian akan ditanyain tentang motivasi menjadi paskibraka itu apa. Kalau menurut saya, kalau misalkan menjadi paskibraka itu membuat kalian bangga sebagai motivasi, itu boleh. Tapi itu bukan yang utama gitu. Jadi temukan motivasi-motivasi di diri kalian yang lain yang lebih dari kebanggaan aja. Kalau menurut saya, ketika kalian menjadi paskibraka, kalian bisa sharing ilmunya ke teman-teman yang lain, baik di lingkungan paskibra atau ke teman-teman sekolah. Nah, itu kalau menurut saya itu hal yang utama menjadi seorang paskibraka itu ya. Nah, selanjutnya pada saat wawancara kalian akan dites sikap mentalnya gitu. Apakah kalian bisa juga menyesuaikan diri? Nanti akan ada semacam pertanyaan yang melihat kemampuan adaptasi kalian. Nah, pada saat wawancara ini, pewawancara akan mempersilahkan kalian itu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Bisa pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian bisa bahasa Sunda, itu nilainya luar biasa. Gitu. Walaupun sebenarnya pewawancaranya nanti tidak akan sepenuhnya paham apa yang kalian utarakan ya, karena em, mungkin kalian nanti akan yang menggunakan bahasa Jepang gitu. Dan itu kalau misalkan bahasa Jepang kan nggak semuanya tahu ya bahasa Jepang. Tapi nanti kalian akan diminta untuk ngejelasin. Setelah wawancara, itu eh, adik-adik akan diminta untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya itu dapat berupa nyanyi,
bisa eh, main alat musik, utamakan yang khas Sunda ya, alat musiknya bisa kecapi suling, bisa gamelan, bisa kendang. Wah, kalau misalkan dulu angkatan saya ada yang bawa eh, bonang. Selesai seleksi jadi bodybuilder. Oke. eh Kalau misalkan kalian mau menunjukkan olahraga, boleh. Kalau misalkan kalian bisa pencak silat, silahkan gitu ya. Nah, itu nanti kalian akan diminta sekitar 2 sampai 3 menit nih untuk menunjukkannya. Kalau misalkan minat dan bakatnya yang lain, Kang, boleh nggak? Untuk peraturan tahun lalu, boleh. Kalau misalkan eh, temennya Sultan, siapa Sultan? Oh, aku lupa. Adil, Adil. Oh, Fadil. Astagfirullah. Terima kasih, Teh Ayu. Terlalu Makanya kan banyak pikiran. kita nggak bohong. Fadil. Fadil. Kang Fadil itu menunjukkan Poli. kemampuan olahraganya di bidang voli, betul. Nah, itu ternyata nilainya bagus kalau misalkan saya lihat lagi. Pewawancaranya itu bukan saya ya, gitu. Jadi nanti ada tim pewawancara dari berbagai macam kalangan yang akan mewawancarai kalian. Nah, di tes kepribadian ini ada satu tes yang peserta itu kebanyakan tidak menyadarinya. Padahal pada saat sosialisasi kita sudah minta untuk membuka akunnya, media sosialnya, untuk tidak di private ya. Jadi kita panitia melihat sebenarnya seberapa aktif teman-teman di media sosial. Kalau misalkan teman-teman aktif di media sosial, ya sampaikan aja. Jadi kalian itu postingnya main kemana gitu, sama siapa, kegiatannya apa saja, itu kita lihat. Dan usahakan, oh saya nggak bisa bilang usahakan ya. Dan sebenarnya panitia itu melihat sebenarnya peserta ini dia memberi manfaat nggak sih ke teman-temannya gitu dengan posting yang bagus. Maksudnya bagus tuh kayak gimana, Kang? Dengan postingan ibaratnya apa ya? Kata-kata bijak, kata-kata mutiara, postingan memberi contoh, eh ya paling nggak membuang sampah pada tempatnya, misalkan yang sesederhana itu. Nah, itu yang sebenarnya dicari sama panitia gitu. Kontennya menginspirasi orang lain. Jadi eh sebenarnya setelah kalian menjadi paskibraka, kalian itu akan menjadi duta Pancasila gitu. Jadi orang-orang yang akan menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke dirinya sendiri sama ke orang-orang sekitarnya. Jadi kalau misalkan media sosial kalian tidak aktif, bagaimana bisa kalian um, secara efektif menyampaikan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang kalian pelajari selama pendidikan menjadi paskibraka. Kayak gitu. Oke. Universitas Indonesia. Hati-hati melangkah. Perhatikan celah peron. Itu siapa ya? Oh, mute. Oke. Nah, udah 1 jam. Kita masuk ke tahapan break selanjutnya. Dari sampai sini, ada pertanyaan nggak teman-teman? Bang, izin. Oh, ini kok nggak bisa di mute ya? Oke, Tes. Ini tes masih ya. Oh, mau nanya? Boleh, boleh. kapan? Sabika Fawas Andina. Silakan. Izin bertanya nih. Ya. Saya dengar-dengar kalau mau kayak nampilin minat dan bakat itu kita harus ngebawa sendiri ya alat.
alatnya. Iya, kalian harus menyiapkannya sendiri. Jadi kalau misalkan mau main gitar, gitarnya bawa sendiri gitu. Ya, siap. Kalau saya mau nunjukin minat saya di panahan, Hah? itu bantalannya bawa sendiri, Kang. Panahan. Ya, Kang. Oke, menarik. Panahan ya. Siap. Olahraga panahan. eh, karena waktunya 2 sampai 3 menit ya. Hmm, Jadi kita ada peserta seleksi itu sebenarnya tidak hanya dilihat seberapa keren minat dan bakatnya, hmm, paham ya? Tapi seberapa percaya diri, seberapa bagus cara kalian menyampaikan minat dan bakat kalian gitu. Jadi kita pengen ngelihat kalian tuh sebenarnya presentasi atas apa, atas minat bakat dan kalian miliki gitu. Kalau misalkan tadi mau menjelaskan tentang panahan dan seberapa baik kamu di olahraga panahan, kamu bawa aja busurnya hmm. sama anak panahnya boleh. Kalau Siap. bisa dicontohin, tapi jangan sama anak panahnya Oke, Kang. ya, bahaya ya. Gitu. Jadi Ngejelasin doang gitu ya. iya, coba Sabika atur penjelasannya 2 sampai 3 menit itu kayak gimana supaya nanti pewawancaranya ngerti nih bahwa kamu tuh sebenarnya sangat berbakat. Nah, itu satu hal, dan yang lain halnya itu sebenarnya minat dan bakat kamu itu pencapaiannya apa gitu. Ah, pencapaian jadi. Sampai kamu berani bilang, oh ini minat dan bakat saya yang terkeren. Oke, siap, Iya. Kang. Kalau misalkan pencapaiannya, oh iya Kang, saya lolos seleksi Porda, misalnya. Ya, Ketawa. Ya kan misalnya kan nggak apa-apa kan. Kang, Umur iya. kamu berapa sih sekarang? 16 kan? 15, Kang. Oh 15. Misalkan seleksi Porda atau SMP pernah ikut tapi Porseni. Tapi emang ada nggak sih Porseni panahan? Nah, pencapaiannya itu tolong dipikirkan gitu ya. Kalau misalkan di bidang olahraga, karena kan kita ada matriksnya tersendiri nih nanti di minat dan bakat. Soalnya kalau misalkan saya sandingin minat dan bakat kamu di panahan sama apa namanya orang yang menampilkan nyanyi pupuh gitu, pasti nilainya akan lebih tinggi nyanyi pupuh gitu, walaupun sebenarnya cuma nyanyi doang, walaupun suaranya agak-agak fals gitu, Diri. tapi dia udah besar effortnya untuk melestarikan budaya Sunda itu ya. Oke, siap, Kang. Jadi dipikirin nih dari sekarang, masih ada lima bulan kan ya. Jadi kalau misalkan Sabika merasa aduh panahan saya emang minat di panahan cuman pencapaiannya nggak begitu bagus, ya udah nanti saya belajar yang lain aja gitu, itu boleh ganti ya, dipikirin dari sekarang. Oke. Oke, siap, Kang. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau kita nggak punya minat bakat, gimana Kang? Apakah tetap dites minat dan bakat? Tetap dites. Jadi pewawancara itu akan menyediakan waktu 2 sampai 3 menit. Kalau misalkan kalian tidak sama sekali menunjukkan minat dan bakat, ya sudah nanti nilainya 0. Kayak gitu sih. Tadi Fatur Rahman, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, di sini udah ada Teh Rindang Ayu. Mungkin Teh Rindang Ayu sama Kang Reza Aditya Selamat mau malam. menambahkan. Kayaknya udah komplit sih. Gimana Teh? Gak terlalu kedengaran? Udah komplit kok. Udah komplit ya? Udah. Oke. Tinggal ini aja. Kalau ini kan tadi ada yang nanya
Kalau nggak punya minat bakat, apa tetap dites, pasti tetap dites. Tinggal sebetulnya sih gini ya, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran. Oke. Eh, Intinya kalau kamu nggak punya minat dan bakat, kamu harus cari satu yang kamu pelajari dan harus kamu kuasai dan bisa ditampilkan gitu. Karena itu menjadi aspek penilaian. Mau kamu punya atau nggak punya, intinya itu harus ada. Kayak gitu aja sih. Terus kalau misalkan emang nggak bisa serius di salah satu aspek penilaiannya, mendingan dari awal nggak usah ikut seleksi. Dari saya sih gitu. Kalau emang minat mau ikut, berarti semuanya harus diusahakan. Gak punya minat dan bakat, cari mana yang menurut kamu mudah dan bisa kamu kuasai. Itu aja sih. Oke, terima kasih Teh Ayu. Oke, sami-sami. Ini ada lagi pertanyaan dari Fatur Rahman. Nyanyi, boleh Kang? Boleh banget. Kalau bisa nyanyinya nyanyi Sunda. Ini pada nggak bisa on cam ya? Itu masih ini. Oh, on cam. Iya, boleh. On cam dong, Nggak teman-teman. hafal. Jangan Sabika aja. Kalau bisa on cam. Hmm, ini juga ada yang nanya, Sabita tuh panggilannya apa? Bos? Sabita atau siapa? Siap Teh, Sabi saja. Oh, Sabi. Sabi. Oh, Ya, bisa. Oke, Yang lanjut ya. makanya yang kelas 10 nih. Iya. Kalau misalkan di Hadroh tuh apa ya? Tio Saputra bisa jelasin nggak? Itu tuh yang kesenian rebana itu loh, anak-anak. Oh, menarik. Eh, jadi kan kalian tampilnya sendiri ya. Jadi usahakan komposisi eh, instrumennya itu yang bisa sendiri aja gitu. Kalau kalau misalkan beramai-ramai terus nampilannya sendiri kan agak sulit gitu ya. Terus kesamaptaan nanti ya dijelasin. Ada sesinya lagi. Eh, Minat dan bakat maksimal hanya satu atau boleh. Fajri Nur kalau bisa tampilnya hanya satu yang kalian paling kuasai. Tapi kalau misalkan kalian tidak pede dengan satu, mau menampilkan yang lain, boleh. Maksimal dua, saran saya ya. Untuk Fajri Nur. eh untuk M. Bahrul Alam, kalau main jump rope, oke. Tidak, Kang, untuk tes minat dan bakat. Oh, yang tadi saya sampaikan ke Sabi ya. Jadi, eh, itu kalian pencapaiannya apa di jump rope itu? Apakah menang di tingkat nasional? Kalau misalkan menang di tingkat nasional, tunjukkan buktinya. Kalau misalkan kalian menang di tingkat nasional gitu. Oke, terus selanjutnya kalau kita punya basic main basket, cuman tidak terlalu jago dan menjelaskannya belum terlalu detail. Itu masih diperbolehkan kan, Kang? Kalau misalkan sekarang masih boleh, tapi pada saat seleksi usahakan kalian udah jago gitu. Ya Arjuna ya, Arjuna Bambang Nova Rashid dan menjelaskannya itu yang harus sudah lancar. Gitu. Terus Alivia Putri, izin Kang kalau minat bakatnya masak apa bisa? Bisa. Untuk seleksi tahun 2023, kalau misalkan kalian minat dan bakatnya dimasak, silakan bawa hasil masakannya ke ke waktu seleksi gitu.
Nanti kalian menjelaskan tentang hasil karya kalian. Oke. Terus selanjutnya Kang izin bertanya, apakah tahfiz bisa dites kah, Kang? Muhammad Ahsan Fahri. Pertanyaan dari Muhammad Ahsan Fahri. Tahfiz itu apa ya? Hafalan Quran. Hafalan Oh, Quran. hafalan Quran. Boleh, boleh. Hafalan Quran ya. Nanti pewawancaranya akan nanya juga sih ya, kalau misalkan hafalan Quran. Kalau bisa Kalau bisa tambahin satu lagi, jangan cuma apa? aja. Jadi Kalau murotal ya Teh? misalnya kan kalau taktis kan lebih ke hafalannya yang bikin, kalau memang Polri pernah jadi Polri atau Polri A kayak gitu, Oh itu bisa iya. kita didampingi untuk si bakat taktisnya. Taktis kan sebetulnya dibilang bakat juga bukan ya, itu kan memang apa ya, kalau dari saya sih itu bukan bakat, tapi itu suatu nilai plus, tapi harus didampingi yang lain kalau pencapaian yang lain, atau misalnya ditambahin kesenian, jadi kalau bisa nampilin dua minat bakat selain kayaknya gitu deh. Betul. Jadi jangan cuman menghafal aja ya Teh. Jadi kalau misalkan nanti ditanya hafalan, terus ditanya artinya apa? Wah, Karena gini, tahfiz itu sekarang bisa jadi kan, bukan minat dan bakat aja. Kalau kamu SMP-nya dari sekolah tahfiz, ya itu kan memang kelulusan kamu dari situ dinilainya, kan oh iya sekedar betul. menghafal 30 juz. Sepakat, sepakat. Jadi bukan sesuatu hal yang istimewa ya Teh ya. Nanti Istimewa jatuhnya. mungkin untuk di aspek tertentu itu istimewa, tapi kalau untuk di sini saran saya didampingi minat dan bakat lainnya di luar tahfiz. Oke, terima kasih Teh Ayu. Takutnya Ber, ya tidak menilai itu sesuatu yang istimewa. oke, Juri tim penilai. pewawancara ya. Oke, selanjutnya izin bertanya Kang dari Zinedine Yazid Azidana. Kalau bakat saya bikin animasi atau sinematik film, gitu, bisa dites kah, Kang? Oh, ini menarik nih. Tuh. Sebenarnya hampir sama kayak Tafis itu ya. Jadi kalian bawa hasil produknya kalian itu kayak gimana? Terus dari produk kalian itu kalian pencapaiannya apa sih gitu? Menang lomba di manakah gitu? Atau pernah ditampilkan di manakah gitu? Itu nanti panitia akan ada matriks dan penilaian tertentu gitu. Gitu. Atau mungkin simpelnya gini kali ya, minat dan bakat itu mungkin kalian menilainya itu lebih kepada hobi. Saya hobi di sini, saya bisa melakukan itu, tapi ya udah sekedar hobi. Nah, di sini nilai plus yang akan dicari prestasi yang pernah dicapai dengan hobi kalian tersebut. Misalkan kalau hobi kamu bikin animasi, sinematik, itu kan dia mainnya di eh, apa namanya, sinematografi, desain grafis, kayak gitu kan. Pernah nggak kamu ikut lomba, pernah bikin video apa, lomba reels apa, misalnya itu bisa. Kalau memang belum ada, baiknya seperti yang tadi tadi ditambah satu lagi yang bisa mendukung, mendongkrak si poin minat bakat kamu ini. Di sini Oke, thank you Teh Ayu. Kang Reza atau kok udah bisa ngasih pandangan? Skip dulu Kang, nanti berikutnya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita lanjut ke
ke pembahasan tadi. Ada yang bertanya tentang kesamaptaan. Nah, ini nih, kesamaptaan. Saking enggak deh. Oke, tabel ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi untuk tahun 2023 itu kalian akan dites lari, push up, sit up, dan shuttle run gitu. Untuk lari, untuk kategori putra itu satu keliling itu 400 meter. Nilai tertingginya itu kalau misalkan putra bisa lebih atau sama dengan 6 keliling. Itu nilainya sempurna tuh. Kalau misalkan putri, nilai sempurnanya itu kalau misalkan bisa mencapai 5 atau lebih keliling. Jadi 5 kali 400 meter gitu ya. 2 kilo. Larinya ini uh, dalam jangka waktu 12 menit. Gitu. Nah, kalau misalkan push up, ini kalian nanti akan diberi waktu 1 menit untuk melakukan push up. Push up-nya itu gerakannya itu sama dengan ketika kalian latihan tuh ya. Jadi kalau misalkan ada pantatnya duluan yang naik, itu nggak dihitung gitu. Nilai sempurnanya itu kalau misalkan laki-laki dalam 1 menit itu 40 kali. Kayaknya saya masih bisa deh ini. Kayaknya. Kalau putri, nilai sempurnanya itu 30 kali per menit. Oke. Untuk sit up, laki-laki dalam 1 menit itu sama kayak push up, 40. Ini nilai sempurnanya, 40 atau lebih besar dari 40. Kalau sit up untuk putri, 30. Nah, setelah lari, push up, dan sit up, kalian ada yang namanya shuttle run nih. Jadi, kalian akan lari mengelilingi 2 kon. Misalkan di sini ada 2 kon nih. Itu kalian akan larinya gini. Bentuk 8E gitu ya. Diulang. Ini lari. Nah, bentuk lambang Tahingga. Itu nanti akan ada akan ada rutenya dan itu akan dinilai. Kalau misalkan paling cepat secepat-cepatnya itu laki-laki 15 detik, lebih cepat dari 15 detik itu sempurna. Kalau perempuan, putrinya lebih cepat dari 17 detik. Oke. Ini matriks yang dibuat panitia untuk tahun lalu gitu. Kalau misalkan kalian merujuk kepada peraturan BPIP ini gitu. Ini lebih strict lagi ya, teman-teman. Kalau misalkan untuk yang push up sama sit up-nya ini emang agak kurang jelas gitu. Jadi 20 kali itu 20 kali per apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk larinya nih, larinya 3.000 meter. Berarti 3.000 meter itu berapa keliling ya? 3.000. Kurang lebih 7 keliling. 70. 400. Hah? 7 ya? 7,5 Kurang ya? lebih Kang. Iya, Oh iya. Wah, ya 7,5 ya.
Ini kayaknya memang untuk tes Binsik deh ya, masuk TNI atau Polri ya, gitu. Tapi kalian targetnya ke sini aja juga boleh nih. Jadi patokannya saya harus dapat 7,5 keliling. Oh, oke. Nilainya pasti tinggi banget gitu. Kalau Putri 2.300 dibagi 400 berapa? 5 Kang. 5 5 berapa? des 5 segitu. 575 ya? Iya. Oh, oke. 575. Ya, 6 lah ya. Itu nilainya sempurna itu. Oke, dari sini ini bisa jadi patokan kalian nih. Pokoknya 7,5 kali trek lari untuk putranya. Kalau misalkan untuk putrinya 5,75, ya 6 lah dibuletin. Eh, keliling trek lari. Trek lari yang bisa dipakai itu di 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 mana ya? Di Merpati kayaknya belum bisa dipakai. Kalau misalkan nanti di Stadion UI udah bisa, kalian yang paling deket dari sekolah bisa ke situ ya untuk latihannya. Oke. Nextnya apa? Nah, setelah kesamaptaan, teman-teman akan dites untuk sikap dasar PBB-nya. Yang pertama ada sikap sempurna, ada hormat, ada jalan di tempat, sikap istirahat, langkah tegap, langkah biasa, meluruskan barisan, melangkah. Jadi itu melangkah itu maksudnya 4 langkah ke depan, 4 langkah ke kanan gitu ya, 4 langkah ke belakang, hadap kanan, hadap kiri, biasa, serong kanan, serong kiri, balik kanan, dan yang paling penting nomor 12, suara untuk memberi aba-aba. Jadi yang pokok itu 1 sampai 11. Kalian jangan sampai melakukan kesalahan pada saat tes ini, karena ini sikap-sikap dasar yang kalian pakai ketika upacara gitu. Jadi bukan paskibra pun seharusnya bisa melakukan ini. Nah, yang penilaian untuk jadi poin plus itu yang nomor 12. Kalau misalkan kalian bisa memberi instruksi terhadap gerakan-gerakan ini. Oke. Terakhir PBB. Nah, ini saya mau sharing lagi tadi yang masalah parade gitu ya. Jadi setelah semua rangkaian tes itu dilaksanakan, kalian akan dibariskan seluruhnya dan dipilah-pilah berdasarkan ranking mana yang top 21 untuk putra maupun putri itu masing-masing. Nah, dari situ sebenarnya panitia akan merecek kembali penilaian yang sudah dilakukan dari tes yang pertama di pemberkasan itu. Sebenarnya benar nggak nih panitia sebelumnya itu ngeceknya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bagus di parade akhir ini, usahakan uh, tampilkan yang semaksimal mungkin gitu. Kalau misalkan putrinya terus senyum gitu, walaupun udah bete, udah sampai malam dan capek gitu ya, usahakan masih tetap senyum, usahakan masih tetap bertenaga buat cowoknya gitu. Dari saya materinya cukup. Kita lanjut ke materi tanya jawab lagi. Boleh di on cam kali teman-temannya kali ya, yang belum selain Sabi.
Haikal bisa on cam? Lagi pergi ya? Haikal ada pertanyaan, Haikal? Enggak sih Kang, cukup. Mungkin yang lain dari Cukup. tiga-tiganya ada yang mau ditanyain mungkin. Oke. Dari angkatan 33, kelas 10 yang lain selain Sabi, kayaknya yang udah siap seleksi Sabi aja nih kayaknya. Iya. Izin bertanya, Kang. Oh boleh, silakan Alivia Ya, Putri. Tadi yang kata pas tes minat bakat itu kan saya kan minat bakatnya kan ada di masak ya. Nah, terus kalau kan katanya kan hasil masakannya itu dibawa ke tempat seleksi itu. Nah, terus kita kan ngejelasin gitu ya. Apa itu butuh di videoin atau gak usah? Kayak kita cuma ngejelasin aja gitu. Oke, berarti diingetin lagi nih yang utamanya. Utamanya tuh kalian hanya dikasih waktu 2 menit dan 3 menit paling lama untuk menjelaskan. Kalau misalkan Alivia bisa eh, apa namanya ya, dengan nyaman menggunakan video penjelasannya, silakan menggunakan video. Tapi kalau misalkan hanya dengan foto-foto aja, itu juga boleh gitu. Jadi pilih alat peraga yang menurut Alivia itu nyaman untuk menjelaskannya. Karena kan nggak mungkin kan kalau misalkan minat dan bakatnya Alivia itu masak, tapi masakannya itu nggak dicicipin sama pewawancaranya. Tahu dari mana kalau Alivia itu jago masak dan masakannya itu enak. Jadi atur waktunya sedemikian rupa sehingga waktunya itu cukup untuk menjelaskan, oh ternyata Alivia itu jago banget masaknya. Kalau misalkan Alivia menang di lomba RT, ya boleh sebutin aja menang di lomba tingkat RT gitu. Atau Alivia pernah menang tingkat sekolah waktu SMP. Sebutin kalau misalkan ada piagam penghargaannya, bawa piagam penghargaannya. Gitu Alivia. Sudah cukup menjelaskan ya? Sudah cukup, Kang. Terima kasih ya, Kang. Ya, sama-sama. satu Oke. lagi, kalau Boleh, Ali Teh. nanti mau bawa makanan hasil masakannya, jangan lupa bawa perabot untuk pewawancaranya nyicip ya. Mungkin 1, 2, 3 sendok. Jadi maksudnya kalau masakan kan dinilainya bukan cuma bagaimana kamu membuat, tapi rasanya, terus tampilannya gitu. Kayak gitu Berarti ya. berarti dari tata cara platingnya itu juga dinilai. Enggak, jadi kalau bukan dari, kan itu bukan konteks memasak ya. Kalau kamu ikut MasterChef, pastikan dinilai dari kamu pemilihan bahan, cara membuat, sampai plating. Nah ini udah tahap akhir nih, udah sampai di meja jurinya. Jadi eh, apa misalkan kamu mau kasih garis atau apa, dan biasanya juri nyicipkan. Bagaimana juri tahu kamu memang masak kalau nggak nyicip? Dan kalau bisa dia, tapi itu 2 menit doang ya Bang ya. 2 menit ya? Kalau 2 minat bakat pun juga 2 menit. Kenapa? Kalau 2 minat bakat juga 2 menit. Iya, 2 minat bakatnya itu dalam 2 menit itu. Ya paling itu sih sambil dipertimbangkan ya, kalau Alivia punya minat bakat yang lain selain masak, boleh diinikan juga. Kira-kira mana nih yang punya chance besar untuk bisa meloloskan Alivia? Kan akhirnya muncul juga kan muka-mukanya semuanya.
Baru deh minggu inget nih, oh ini, oh ini. Tuh. Oke, baik, ada yang resen, baik. Oh iya, yang resen. Fajri Nur dulu ya tadi resen. Silakan, Fajri Nur. Selamat malam Kang Teh, izin bertanya kalau maaf balik lagi ke materi yang awal Kang. Kalau tinggi sekitar 166 sampai 168 apakah ada toleransi ya Kang? Daftar aja dulu. Yang penting kalau putra tingginya di atas 165. Oke Kang, makasih Kang. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Kang. Ya, Fatur Rahman, silakan. Kalau kalau tes minat bakatnya nyanyi itu boleh nyanyi apa aja, Kang? Apa nyanyi harus yang ditentuin nama pewawancaranya? Lagunya itu terserah peserta seleksinya yang Iya. kira-kira enak didengar dan keren banget gitu dibawainnya. Kalau misalkan dari sisi sorry teh Bahasanya lagunya, lagu yang paling dikuasai. iya lagu yang paling Oh, Kalau bisa ditambah lagu daerah ya juga boleh. Lagu ya. Sunda, Kalau bisa lagunya lagu Sunda, betul. lagu daerah gitu, Kang. daerahnya Ya, Jawa Barat ya ini. daerahnya daerah Jawa Barat katanya. Harus banget Jawa, Jawa Barat. Itu Oh, menjadi nilai plus. Itu aja. Oh, ya, nilai oke, plus. itu aja mungkin ya. Jadi gini, sama-sama menambahkan ya Fatur Rahman sama teman-teman yang lainnya. Kenapa dari tadi saya menekankan budaya daerah Jawa Barat atau khas Jawa Barat atau khas Sunda gitu. Jadi kalian kan seleksinya di Depok yang mana masuk ke dalam wilayah Jawa Barat gitu. Nanti akan menjadi paskibrakanya paskibraka Jawa Barat gitu. Kalau misalkan kalian nanti ke tingkat nasional, otomatis mewakili Jawa Barat. Nanti kalau misalkan di tingkat nasional, nih Fatur Rahman, kamu mewakili Jawa Barat di tingkat Siap, Kang. nasional, tapi kamu Siap. nyanyinya lagu Batak atau lagu Betawi. Boleh tuh, Kang. Nggak nyambung dong. Kan kamu mewakili daerah Jawa Barat. Oh, ini Jawa Barat bukan nasional. Gini. Fatur, Siap. mau mewakili Jawa Barat. Karena antara cikal bakal kamu itu Jawa Barat. Aku teh yang nggak nyambung teh lagi puyeng pala teh. Ya. Gitu ya. Jadi Udah menjawab ya. Ya. Selanjutnya Sultan, boleh Itu Sultan? tadi Sultan resen ya Sultan. Ya, izin Kang. Apa? Ada 2 pertanyaan Kang. Yang pertama buat Samapta, Kan yang kamu satu. udah jadi paskibraka Jawa Barat ya, kenapa Iya, tanya lagi? kenapa mau ikut mau nasional? nanya ini sih Kang, buat ngelatihnya nanti. Oh, ngelatihnya. Oh, udah siap nih. Kang Sultan udah siap ngelatih sama Insya Kang Allah. Michael. Ini Kang, kalau misalnya Samapta itu formatnya masih sama yang dites, apa ada penambahan atau pengurangan tesnya Kang? Oke. Kayak misalnya eh, ada tambahan backup atau apa gitu Kang? Menarik. Kalau ini ya, aku eh, ini lagi share screen lagi. Sorry. Pertanyaannya menarik. Jadi, kalau misalkan sesuai dengan peraturan BPIP, di sini itu masih tertulis backup. Nih, ini ya. Jadi, walaupun Kota Depok tidak menyelenggarakan backup, tapi kalian harus latihan backup buat persiapan. Oke, gitu. Siap Kang. Terus pertanyaan kedua apa?
Nah, ini untuk minat bakat. Kan ada waktunya 2 menit ya, Kang? Ah, Kalau misalnya ternyata waktu yang kita tampilkan nggak membutuhkan waktu 2 menit, cukup mungkin dalam waktu 1 menit atau 2 menit kurang lah. Itu apa harus dimaksimalkan selama 2 menit atau kita emang harus 2 menit tuh ngelakuin terus gitu? Kalau menurut saya 1 menit kurang optimal ya. Jadi kalau 1 menit ditambah kamu menjelaskan, itu kayaknya nanti pewawancaranya nangkepnya itu cuman kulit-kulitnya aja gitu. Ya, siap Kang. Masih Kang. Oke. Terus tadi selanjutnya Alivia nanya lagi ya, Alivia. Udah Silakan cukup, Alivia. udah Oh, udah cukup cukup. kan? Ya, Udah cukup ya. Ini kenapa cepak-cepak begini ya? Atau mau udah langsung besok mau ikut seleksi paskibraka apa? Bisa lomba Sa- Kang Bayu, akak mana aja Oh, nih. Aduh, 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 aduh. aduh, aduh, aduh. Aduh, Iya, aduh. yang juara. Selamat ya. Awas lo jangan jumawa ya. Iya, jangan jumawa. Ini kalian apa ya? Udah dapet juara 1 sama juara harapan 1 kan? Kalau misalkan kalian tes perguruan tinggi kan nambah penilaian ya sekarang ya. Ya, jadi kata Teh Ayu nih, kalian jangan jumawa, udah dapet tambahan nilai, apa sih namanya? Tabungan nilai untuk masuk perguruan tinggi, terus kalian nggak belajar sama sekali buat seleksi perguruan tinggi itu jangan. Apalagi kalian jadi males-malesan, males olahraga, tadinya mau ikut TNI Polri, tapi nggak mau ikut seleksi paskibraka dan nggak olahraga sama sekali, itu apalagi ya. Fatur Rahman, present lagi silakan. Izin bertanya lagi Kang. Ini kan Boleh. kita waktu kemarin kan kita lomba. Nah itu kan kita juara 1. Apakah itu dilirik oleh PPI buat tambahan nilai atau enggak Kang? Dilirik itu maksudnya nih orang nih bisa nih masuk nih gampang nih diajarin nih. Begitu Kang. Iya. Kamu ngerasa gampang diajarin nih. Ah, Oke. Kamu ngerasa gampang. Em, waktu tahun lalu saya kan panitia lomba juga dan ketua seleksi juga. Saya sebagai pribadi menjadi ketua seleksi dan menjadi panitia seleksi, saya ngelihat orang-orang yang ikutan lomba. Tapi yang saya lihat pas di lomba bagus, itu harapan saya lolos seleksi itu malah enggak. Tahu nggak? Nggak lolosnya di hmm, mana? kenapa tuh Kang? Karena nilai pembinaan ideologi Pancasilanya itu di bawah 70. Waduh. Jadi dapat 65 aja, udah pulang. Gitu. Makanya saya ngadain persiapan dari bulan ini itu supaya kalian bisa belajar gitu, dari sekarang ya. Oke, terima Jawab? kasih Kang. Ya. Oke, Siap, sama-sama. sudah. Ada lagi pertanyaannya buat teman-teman yang lain? Putrinya nih selain Alivia, Arjuna Bambang. Silakan. Izin bertanya, Kang. Kalau misalnya untuk penilaian ideologi itu pas banget sama 70, apa itu bisa lolos, Kang? Oke. Izin bertanya. Ini ya yang tadi dapat 5/6 ya? Iya, Kang. Betul, Kang. Sorry nggak kebaca. Kalau tes lari laki-laki misalnya hanya dapat 5 atau 6 masih bisa lolos nggak? Belum tentu. Tergantung nilai yang lain ya. Jadi kalau misalkan kamu udah dapat 5 keliling, tapi nilai yang lainnya jelek, itu juga belum tentu.
Terus tadi pertanyaannya kalau misalkan apa? Arjuna, sorry. Penilaian ideologinya itu pas banget sama 70, itu masih bisa lulus nggak, Kang? Oh, kalau 70 banget itu masih bisa lolos. Jadi nilai 70 ke atas. Jadi kalau misalkan 65 nih, kan soalnya udah 20 nih. Jadi Ya, kalau Kang. misalkan 65 itu udah nggak lolos tuh. Tapi kalau misalkan 70 itu lolos. Oh, siap. Terima kasih, Kang. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, berarti saya mau ngadain kuis ya. Kuisnya aturannya gini. Nanti setelah saya bacakan soalnya, kalian tulis jawabannya di chat. Formatnya nomor handphone Gojek kalian atau OVO kalian. Jadi tulisannya misalkan nomor telepon spasi Gojek atau nomor telepon spasi OVO. GoPay kan maksudnya kan. Oh iya, GoPay kok Gojek. Nomor telepon spasi GoPay atau nomor telepon spasi OVO, baru jawabannya. Kalian udah bisa ngetik tahu nih. Ngetik nomor teleponnya dulu, spasinya OVO atau Gojek. Ya, baru bawahnya jawabannya. Jangan di-enter dulu. Pertanyaannya belum dibacain. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama. Sebutkan 3 hal yang tidak boleh ada di tubuh kalian pada saat seleksi kesehatan dan parade kesehatan. Diulang ya pertanyaannya. Sebutkan 3 hal yang tidak boleh ada pada tubuh kalian pada saat seleksi parade dan kesehatan. Aku lama. Ayo ditunggu. Tato, tindik, luka. Tat Ada lagi yang mau submit jawaban? Oke. Bekas tato, luka, tindikan. Oke, terima kasih. Udah cukup ya. Ini pertanyaan pertama saya ambil cuma satu yang paling tepat ya. Nanti saya akan umumkan setelah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih. Em,
setelah tes kesehatan, kalian akan melakukan tes apa? Sebutkan 3. Pertanyaannya diulang ya. Setelah tes kesehatan, kalian akan melakukan tes apa? Sebutkan 3 tes. Oke, ada 500 orang yang jawab. Siap. Duh, ngerti. Oke, waktunya habis. Kita bahas ya untuk pertanyaan pertama. Tadi pertanyaannya, apa yang tidak boleh ada di tubuh kalian pada saat tes? Jawaban pertama dari Sabika Fawas Andina, tidak boleh ada tato, tindik, dan luka. Ini jawabannya kurang tepat. Ya, jadi yang ketiga itu boleh ada luka gitu. Kalau misalkan tidak mempengaruhi postur tubuh kalian. Yang tidak boleh itu adalah kelainan bentuk tubuh. Jadi yang betul itu Karohmat. Karohmat, nomor teleponnya berapa tadi? 0895 3330 56449. Dia malah off cam Karohmat. Off cam, mana sih Karohmat orangnya? Angus deh ya, udah Angus. Siap Kang, saya. Oh, Karohmat. Ini saya ulang ya nomornya. 0895 3330 56449. Nggak kedengeran. Bener nggak? Ya betul Kang. Jangan sampai saya salah kirim nih. 3-nya 3 kali Kang. 3-nya 3 kali. Oke. Ya, makasih Kang. Dicek masuk nggak ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 tes setelah tes apa tadi, tes kesehatan ya? Jawaban pertama Camelia Anissa. Tes pembinaan ideologi Pancasila. Oke. Tes intelijensia umum. Tes kepribadian. Oke, betul jawabannya. Mana? Camelia Anissa? Gopeng. Siap saya Kang. Nomornya 0813 2395 7350. Betul ya?
Betul, Kang. Oke. Ini Camelia Nisa bulu bukan sih? Siap, bukan teh. Bulunya yang mana ya? Kemarin ikut lomba nggak? Siap, saya tidak teh. Oh, oke. Datang nggak tapi? Enggak teh. Kenapa nggak datang? Saat itu masih ada acara keluarga teh. Oh, Oke. bulunya ada nggak? Kenapa teh? Bulunya hadir nggak? Bulu siapa bulu? Nggak tahu. Tadi hadir teh, tapi sekarang keluar. Mungkin Siapa? masalah dengan Siapa? Putri Kira Oh ya nih, tadi ada ya Putri Kirana ya. Palunya? Fajri Nur teh. Hah? Fajri, mana sih? Udah left ya? Udah lift ya? Oh udah left Fajri. Oke, Camelia sama Rahmat udah masuk belum? Udah dicek. Rahmat, Kak Rahmat. Siap, saya sudah, Kang. Makasih ya, Kang. Oh udah. Kak Rahmat udah. Siap, sudah, Kang. Makasih, Kang. Mau pertanyaan terakhir nggak? Mau, Kang, mau. Mau, Kang. Mau, Oke. mau, mau, Kang. Oh, Fatur. Sebentar. Nah, ini buat yang ikutnya dari awal nih. Oke. Tapi agak panjang ya. Sebutkan 4 hal yang disarankan pada saat kalian melakukan seleksi pemberkasan. Formatnya masih sama. Nomor telepon, GoPay atau OVO, jawabannya. Loh, mandi sebelum datang. Boleh sih. Ya. Oke, udah ya. Kita bahas satu-satu. Sorry. Buat Rono Dermawan. Jadi kalau misalkan tes itu pemberkasan, kalian diberi rentang waktu gitu.
dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalian tidak diberikan apa ya target waktunya itu harus datang jam berapa di awal, tapi ada maksimalnya gitu. Jadi kalau misalkan datang tepat waktu itu mohon maaf belum benar gitu. Terus saya juga nggak menyarankan kalian mandi sebelum datang gitu. Pokoknya saya menyarankan kalian tidak kucel mukanya. Jadi cukup dengan cuci muka. Jadi kalau misalkan kalian habis dari sekolah nih, kalian nggak perlu mandi dulu untuk datang ke tempat pemberkasan gitu ya. Oke. Jadi mohon maaf Reno Darmawan. Untuk jawaban selanjutnya, Keisa Aurani. Ini Keisa Aurani kamu nyatet ya? Perasaan saya belum share materinya udah eh, udah dicatat duluan teh panjang. Screenshot Kang sekarang udah bukan nyatet lagi. Kenapa? Screenshot sekarang bukan nyatet Oh, lagi. screenshot. Yo, ya. Bagus. Di screenshot Enggak kan, dan itu tadi waktu di share screen aku sempat nyatet di buku, terus gara-gara kelamaan aku taruh di notes. gara-gara kelamaan. Ya, bagus. Oke. Jadi ini ya yang disampaikan sama Keisha itu benar. Jadi pakainya rapi. Kalau diusahain pakai PSAS. Kalau misalkan untuk putri gunakan hijab yang mudah dilepas sama dipasang. Karena kalian akan dicek dressless lah gitu pada intinya di ruangan yang tertutup. Oke. Terus sepatunya yang gampang dilepas, cuci muka dulu gitu, sebelum difoto, bukannya mandi ya. Terus putrinya senyum, jaga perilaku, bawa makan boleh, sama jangan mengambil batas waktu pengumpulan yang akhir. Oke, terima kasih. Ini saya kirim dulu ke Kesha Orang. Kesha, OVO atau Gojek? GoPay. Gopay, Kang. GoPay. Kamu driver atau customer? Customer. Oh, customer. Kirain udah punya sambilan. Sambilannya cuci gosok sih. 1998. Diulang ya. 0895 3925 21998. Benar? Siap, bener, Kang. Oke. Udah ada Brimo. Sudah terkirim, silahkan dicek. Oke, teman-teman, terima kasih atas antusiasnya. Ini udah mau jam 9 sesuai dengan rencana. Memang persiapan sosialisasi ini cuma sampai kira-kira 2 jam aja. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena melakukan sosialisasi persiapan ini sekarang banget gitu. Saya pengen satu aja dari kalian ada di IKN tahun depan. Ya, ketemu saya nih. Mungkin ketemu Teh Ayu juga di IKN. Di IKN, jadi saya akan mengawal kalian banget kalau misalkan kalian ke IKN. Dan bangga banget kalau misalkan ada teman-teman SMA Negeri 1 Depok yang untuk pertama kalinya menjadi paskibraka nasional. Terus mohon maaf untuk beberapa bulan ke depan sampai dengan banyak bulan ke depan mungkin saya kurang bisa berinteraksi dengan kalian. Jadi nanti ada Teh Ayu, ada Teh Rike yang bisa membantu menjadi narasumber, sama ada Kang Teteh kelas 11-nya. Begitu dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam.
Malam, Kang. Terima Malam, kasih. Kang. Terima kasih, Sama-sama. Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Terima kasih.